yang saya panen itu per tiap bulan itu 2 petak, itu rata-rata menghasilkan 2 ton. Nah, untuk mensiasati dari proses yang panjang itu, makanya kita buat petakan sebanyak mungkin supaya bisa nantinya setiap bulan kita bisa panen, dan setiap bulan kita juga harus tebar benih. Dan dari situlah kita tidak terasa untuk nunggu waktu yang lama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akfi Ansori, alamat di BK8 Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Di sini saya budidaya ikan gurame. Ya, di sini saya mempunyai kolam ada 40 petak. Luasnya itu per petaknya itu 10 kali 11 meter, dan di situ ditebar per kotaknya, per petaknya 1.500 ekor. Awal mula saya pelihara ikan ini karena dulu saya kan orang kerja di lapangan, kerja di finance, di leasing motor. Jadi di situ saya karena di lapangan sering melihat tempat-tempat perikanan. Nah, dari situlah saya tertarik untuk budidaya ikan ini. Pertama kali saya budidaya ikan itu lele. Nah, setelah itu karena saya melihat resiko di lele itu terlalu tinggi, makanya saya geser ke gurame. Nah, di gurame itulah saya bisa sampai saat ini dan mempunyai kolam sebanyak ini. Saya mulai kerja di finance, di leasing tahun 2010 dan berhenti itu tahun 2014. Nah, di tahun 2014 itu saya sudah mulai usaha perikanan ini, usaha budidaya ikan ini di tahun 2014 akhir. Setelah saya resign dari perusahaan leasing, finance, saya terusin yang usaha saya sendiri ini. Dulu ada 8 petak pertama kali mulai. Saya tertarik ke usaha budidaya ikan ini karena saya melihat dari lingkungan di sini kan ada salah satu orang yang saya anggap sebagai motivator atau guru yang untuk membimbing saya budidaya ini. Jadi dari situlah saya melihat kinerja dia, kok dari perjalanan hidupnya enak gitu. Makanya saya ikut-ikutan gitu. Asal mula modal saya itu saya kumpul dari, saya kan sama istri saya itu kerja di leasing juga. Nah, pada saat itu gaji saya untuk membeli atau untuk modal usaha ini, atau beli pakan, untuk beli bibit, itu dari gaji saya, dan untuk gaji istri ya untuk kehidupan kami sehari-hari gitu. Jadi dari situlah asal mulanya kita pelihara sedikit demi sedikit, dan akhirnya ya semua modal menjadi banyak gitu. Kalau saya usaha gurame ini, saya usaha fokus ke pembesaran di sini. Jadi dari segmen beli bibitnya, saya itu beli bibit dari telur dan saya jual konsumsi. Jadi beli larva atau telur itu dari Purwokerto, kita olah di sini, kita rawat di sini. Nah, itu dengan proses yang panjang itu menghasilkan ikan gurame konsumsi itu kurang lebih ya hampir 18 bulan itu. Jenis gurame soang. Ya karena gurame soang ini ya pertumbuhannya lebih cepat dan tingkat kehidupannya itu lebih tinggi, tahan penyakit. Proses
untuk pembelian telur itu dari Purwokerto itu kita pesan dari Purwokerto, misalnya kita pesan 20.000, nanti orang Purwokerto itu menyiapkan telur, setelah itu kirim via bus. Nah, itu biasanya perjalanan 12 jam. Setelah telur nyampe sini, kita masukkan ke bak atau baskom. Itu biasanya satu kantong itu satu bak isinya 2.000. Ya, setelah di bak itu 4 sampai 6 hari, setelah itu dimasukkan ke kolam beton atau bak semen, kolam semen. Nah, setelah di kolam semen itu kurang lebih 1 bulan 15 hari atau 1 bulan setengah. 1 bulan setengah biasanya udah ukuran jarian atau hampir bensol lah, kuku jari jempol sampai bensol biasanya. Di hari-hari terakhir atau 15 hari terakhir itu udah mulai kita latih kasih pakan pelet. Kita gunakan pakan pelet pabrikan. Biasanya kita pakai tunas prima atau TP, itu dari Sinta. Selanjutnya kalau udah umur 45 hari di bak semen, kita turunkan ke kolam tanah. Ya, ukuran kolam yang ada di sini yang saya kelola ini, ukuran kolam 10 kali 11, dalamnya 1 meter, ketinggian air, isi airnya itu 1 meter, ketinggian air. Itu kami tebar bibit 1.500 atau kurang lebih 13 ekor per meter. Untuk sumber air yang ada di kolam saya ini sumbernya dari sumur bor. Kita sedot pakai pompa air modifikasi yang ukuran 2 in. Jadi semua kolam yang saya punya ini punya 2 sumur bor, itu alhamdulillah udah cukup untuk mengairi kolam saya ini. Jadi misalnya kita udah isi bibit, isi ikan, nah, airnya itu agak pekat ya kita isi air lagi biar kalau nanti udah agak encer ya sesuai kebutuhan ikan lah. Untuk pemberian pakan kita pakan pabrikan itu selama ini karena kita jauh dari pasar ya kita full pakan pabrik untuk pemberian pakannya, dan kita lakukan pemberian pakan itu pagi itu jam 7, sore jam 4. Kita biasanya untuk tebar pemberian pakan itu satu kolam kalau misalnya 1.500 itu kalau kita ingin mendapatkan daging 1 ton biasanya menghabiskan pakan kurang lebih 1 ton 3 pikul atau 1.300 kilo. Biasanya kita pakai pakan merek Laju yang protein 28 itu. Untuk pakan tambahan karena kita nggak punya atau nggak nanam kangkung atau jauh dari pasar, jadi kita nggak pakai pakan tambahan karena saya rasa dengan pakan pabrikan udah cukup dan udah ada untungnya ya kita pakai itu aja lah gitu. Ya pernah sih kalau misalnya full pellet kena penyakit sudah juga kena, yang dikasih daun juga kena penyakit juga kena gitu. Jadi untuk jaminan sehat enggaknya ikan ya tergantung perawatan itu tadi. Karena setiap proses pembesaran atau proses budidaya pasti mengalami kendala atau penyakit di ikan itu pasti gitu. Biasanya sering kan gurame itu kena penyakit jamur. Biasanya kalau masih ukuran kecil ya kita obatin obat yang ada di toko-toko peternakan atau pertanian, perikanan. Biasanya pengobatan itu ya kita langsung lewat pakan ataupun lewat air biasanya. Kalau kena penyakit biasanya kita puasakan pagi hari nggak dikasih makan dan di sore harinya kita kasih makan sembari kita kasih obat itu.
Kalau pola tanam atau pola pengisian bibit itu biasanya saya lakukan itu tiap 1 bulan. Per 2 peta itu saya isi 3.000, kita siapkan bibit 3.000, itu biasanya udah yang masuk ke kolam pembesaran itu untuk ikan yang udah 2 jari atau 3 jari. Nah nanti kan dari 40 peta itu yang untuk pendederan ada 12, yang untuk pembesaran ada 28. Jadi kedepannya untuk yang saya panen itu per tiap bulan itu 2 peta, itu rata-rata menghasilkan 2 ton. Untuk ukuran ikan yang dipanen itu udah bobot setengah kilo atau 5 on sampai 1 kilo dengan umur ikan kurang lebih 12 bulan dari ukuran 2 jari 3 jarian. Nah, pada saat proses pemanenan itu setiap panen bertahap, biasanya sekali manen itu 1 hari biasanya kan cuma membawa 4 kintal atau 4 pikul sampai 5 pikul. Nah itu proses panennya dijaring. Untuk tenaga kerja dan sebagainya biasanya dari pembeli langsung gitu. Proses panen biasanya kalau puasa cuman yang penting sore hari tidak dikasih makan, pagi hari langsung proses panen. Kalau saya pribadi kalau jadi karyawan sama pengusaha itu lebih enak jadi pengusaha karena kita bangun siang ataupun ini nggak ada yang apa istilahnya marah atau gimana. Kalau kita jadi pengusaha atau jadi wira swasta kan enaknya itu tadi nggak diatur orang gitu, cuman kita harus punya target gitu. Kalau jadi karyawan ya kita berangkat pagi pulang sore, kadang pulang malam, kadang pulang tengah malam, sesuai kebutuhan perusahaan lah yang jelas. Untuk prospek ikan gurame ini kayaknya kedepannya ini lebih bagus lagi karena untuk persaingan khususnya di Oku Tibur kan karena proses dari pembesaran gurame itu lama, jadi untuk penjualnya nggak susah sih sebenarnya, dan daya tarik atau permintaan setiap tahunnya itu selalu meningkat. Sepertinya kedepannya itu prospek pembesaran gurame akan lebih baik lagi. Tantangan paling ya kita cuman penyakit itu aja sih, penyakit sama perubahan cuaca. Ya untuk teman-teman para pengusaha muda untuk budidaya gurame ini karena prosesnya panjang, ya kita itu harus sabar, harus telaten, ulet. Nah untuk mensiasati dari proses yang panjang itu makanya kita buat petakan sebanyak mungkin supaya bisa nantinya setiap bulan kita bisa panen dan setiap bulan kita juga harus tebar benih. Nah dari situlah kita tidak terasa untuk nunggu waktu yang lama itu.